Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anugrah Saputra dari kelas B1 reguler. Saya akan menjelaskan kembali tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Filsafat pendidikan Islam adalah induk dari segala pengetahuan yang berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Adapun pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia adalah sesuai dengan masa perkembangannya karena proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tarbiyah, artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia yaitu Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas. Konsep pertama yaitu Al-Bashar. Manusia tidak boleh jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat dengan kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lainnya seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Konsep yang kedua yaitu Al-Insan yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat mengandalkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa. Konsep yang ketiga yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal. Kemudian pandangan filsafat Islam terhadap manusia yaitu sudah jelas bahwa Islam telah mengatur berbagai hal, begitu juga pendidikan sebagai segala aspeknya. Pendidikan Islam sangat berperan penting untuk menetapkan nasib sebuah masyarakat karena Al-Quran sejak mula diturunkan bertujuan untuk membimbing masyarakat kepada kebenaran. Selanjutnya, pandangan filsafat terhadap Islam terhadap lingkungan yaitu harus bersikap aktif memanfaatkannya seperti tanah air, udara, dan sebagainya. Para masyarakat muslim memandang filsafat pendidikan Islam dari seluruh aspek tatanan kependidikan Islam. Secara harfiah, filsafat berarti cinta kepada ilmu. Filsafat berasal dari kata philo, yang artinya cinta, dan sophos sama dengan ilmu atau hikmah. Secara historis, filsafat menjadi induk segala pengetahuan yang berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai dengan zaman modern sekarang. Menurut John memandang pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, intelektual, maupun daya perasaan emosional, menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa. Maka, filsafat dapat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan menurut Abdurrahman Nahlawi. Filsafat pendidikan Islam adalah pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif. Lalu, lain halnya Ahmad Marimba memandang filsafat pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Menurut Mustafa Al-Ghulaini, filsafat pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak pada masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian berubah wujud keutamaan dan cinta bekerja untuk memanfaatkan alam. A. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala, ia cenderung untuk bersikap superior sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling besar dan agung di alam ini. Bahkan superioritas ini diserukan dengan penuh keakuan, kecocokan, atau kecongkangan dan kesombongan. Kadangkala, dia cenderung untuk bersikap inferior sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling hina dan rendah di dunia ini. Karena itu, dia bersujud kepada pohon, batu, sungai, gunung, ataupun binatang. Menurut keyakinannya, keselamatan hanya akan diperoleh jika dia bersujud kepada matahari, bulan, bintang, api, dan makhluk lainnya yang dipandangnya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk memberikannya bahaya atau manfaat kepadanya.
Islam telah menjelaskan hakikat dan asal diri manusia, keistimewaan dan kelebihannya, tugas di dalam hidup, hubungannya dengan alam, serta kesiapannya untuk menerima kebaikan dan keburukan. Hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada dua asal, yaitu asal yang jauh, yang berarti kejadian pertama dari tanah ketika Allah menyempurnakannya kejadiannya dan meniupkannya ruh keciptaannya kepadanya, dan asal yang dekat yaitu kedua dari nufta. Di antara hal yang memuliakan dan melebihi manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan serta membekalinya dengan segala peralatan. Kemampuan ini, tugas paling luhur manusia ialah beribadah kepada Allah. Inti dari seluruh tanggung jawab ini adalah tanggung jawab manusia terhadap ibadah kepada Allah dan pengetahuidannya, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. 1. Hakikat dan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya, manusia dalam pandangan Al-Quran diciptakan dalam dua tahapan, yaitu pertama, tahapan primordial. Kedua, tersebut dengan tahapan biologi. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari atin, tanah, al-tarub, tanah debu, min sal, tanah liat, min hamain masnun, tanah lumpur yang hitam. Manusia merupakan pertalian antara dua unsur, yaitu badan dan ruh. Masing-masing unsur tersebut berdiri sendiri. 3. Dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluknya paling sempurna dan sebaik-baik ciptaannya yang dilengkapi dengan akal pikiran. Ciptaan manusia adalah proses biologi yang dapat dipahami secara sains. Manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani nutfah yang disimpan di tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani dijadikan darah beku, alaqah, yang menggantung dalam rahim. Dalam beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Manusia secara fisik memiliki bentuk yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Dengan kata lain, manusia memiliki bentuk yang paling tinggi. Kesatuan wujud manusia antara badan dan ruh didukung oleh potensi yang ada membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-takwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu A. Manusia sebagai hamba Allah, abd Allah. Jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini manusia berkedudukan sebagai hamba yang wajib mentaati seluruh perintahnya. Sebaliknya, manusia juga harus menjauhi seluruh larangannya. B. Manusia sebagai khalifah Allah fi al-ard. Manusia adalah wakil Allah di bumi yang merupakan pelaksana dari kekuasaan dan kehendak Allah. Kedua, manusia dan proses kependidikan. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk ideal dan struktural, tetapi diletakkan pada posisi potensial dalam bahasa perkembangannya. Manusia bukanlah robot ataupun makhluk instrumental. Dalam masa penggalian potensial sesuai masa perkembangannya, proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tabiah, yang artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Manusia mengalami proses kependidikan yang bersasaran pokok pada kepala, hati, dan tangan akan berlangsung sepanjang hayat. Proses pendidikan adalah long life education, yang artinya sebagai proses belajar tanpa akhir.
Dari segi psikologis, manusia dan proses pendidikan dapat dipandang sebagai makhluk yang sedang berkembang dalam proses komunikasi antara individualitasnya dengan orang lain maupun lingkungan sekitar. Ini dapat membawa pandangan pengembangan sosialitas dan kemampuan moralitasnya. Menurut pandangan Islam, proses kependidikan yang berlaku bagi manusia itu dipandang sebagai perkembangan yang alamiah, yaitu proses yang harus terjadi terhadap diri manusia. Pola perkembangan tersebut merupakan sunatullah sebagaimana telah tertulis di surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang di atas. Dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan Ana. Pertama, konsep Al-Bashar. Kata Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-bashar juga diartikan mula masa, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Makna ini dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan yang terbatas seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lainnya. Penunjukan kata al-bashar ditunjukkan Allah pada seluruh manusia tanpa kecuali. Demikian pula dengan para rasul, hanya saja kepada mereka diberikan wahyu, sedangkan pada manusia umumnya tidak diberikan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku Muhammad hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Quran surat Al-Kahfi 18-10. Berdasarkan konsep al-bashar, manusia tak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat kepada kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis lain seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Manusia memerlukan makan, minum dengan kriteria halal serta bergizi. Quran surat 16-69. Untuk hidup, dan ia juga butuh akan pasangan hidup melalui jalur pernikahan. Quran surat 2-187. Untuk menjaga melanjutkan proses keturunannya. Quran surat 17-23-25. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dan kekuatan kepada manusia sesuai dengan batas dan potensi yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi. B. Konsep al-insan. Kata al-insan yang berasal dari kata al-uns yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara etimologi, al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tanpa atau pelupa. Dan ada juga akar kata naus yang mengandung arti pergerakan atau dinamisme. Merujuk pada asal kata al-insan, dapat kita pahami bahwa sebagai manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif untuk tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual. Di samping itu, manusia juga dibekali dengan sejumlah potensi lain yang berpeluang untuk mendorong ia ke arah tindakan, sikap, serta perilaku negatif dan merugikan. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna, dan memiliki diferensiasi individual antara satu dengan yang lainnya, dan sebagai makhluk yang dinamis, sehingga manusia mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Perpaduan antara aspek fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan, al-bayan, yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan peradaban, dan lainnya. Konsep al-anas. Kata anas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kosakata anas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial.
Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling mengenal, berinteraksi. Quran Surat 49:13. Hal ini sejalan dengan teori strukturalisme Giddens yang mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter serta prinsip berbeda antara yang lainnya, tetapi manusia juga merupakan agen sosial yang bisa mempengaruhi atau bahkan dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan di mana ia berada dalam konteks sosial. Peranan manusia sebagai khalifatullah fil ardi ini dijelaskan oleh Quran suci sebagai berikut. Dan dia yang telah membuatmu menjadi khalifah di muka bumi dan telah mengangkat sebagian dari kamu di atas yang lain guna mengujimu dengan sesuatu yang telah diberikan pada kamu sekalian. Quran Surat Al-An'am 6:165. Tetapi, lepas dari kekuasaannya, sebagai khalifah manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban khusus kekhalifahan. Seperti seorang duta yang wajib mencerminkan sifat-sifat mulia bangsa yang mengatakannya sebagai duta dalam setiap perbuatannya, maka manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi wajib mencerminkan sifat-sifat mulia di dalam setiap perbuatannya dan ciptanya. Kesimpulan, makhluk yang paling mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia, karena secara fisik manusia memiliki yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain dan mempunyai potensi yang ada dapat membuktikan bahwasannya manusia sebagai ahsan at-takwin. Adapun dasar pembentukan masyarakat Islam adalah ditegakkan atas dasar-dasar kebaikan yang makruh dan tidak tercela. Karena bimbingan masyarakat bukan hanya di dunia, tetapi juga penentuan nasib di akhirat. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.